Karena urusan pekerjaan, Bayu terpaksa membawa keluarga kecilnya pindah ke desa terpencil. Bersama istri dan kedua anaknya, Bayu berharap bisa memulai kehidupan baru yang lebih menyenangkan. Sejak hari pertama menempati rumah dinas, Bayu sudah mulai merasa ada kejanggalan yang sulit dilogika. Barang-barang di rumah sering bergerak sendiri, seperti lukisan perempuan kuno dipindahkan dari dalam gudang. Seiring berjalannya waktu, kejadian mistis kian bertambah parah hingga mengganggu ketenangan dua anak Bayu. Untuk menghentikan teror itu, mereka harus mencari jejak tragedi pembunuhan di masa lalu yang menciptakan dendam tak terperi. Disutradarai oleh Bambang Drias, film ini tak hanya menguak kejahatan supranatural, namun juga kebengisan manusia itu sendiri. Peristiwa tragis apa yang merubah rumah dinas menjadi bangunan angker yang ditakuti? Berikut ceritanya. Malam itu, Ki Broto duduk di meja lukisnya untuk mengabadikan kecantikan si wanita. Sosok gadis ayu yang memeluk boneka itu mengenakan kebaya merah lengkap dengan sanggul di rambutnya. Ki Broto menaburkan bunga setaman di atas kepala si wanita sambil mengusap wajah ayunya dengan ujung kuas. Sang dukun sempat melakukan hal tak senonoh padanya, sementara istrinya sibuk membaca mantra sambil menaburkan bunga. Tubuh gadis itu dilumuri mahkota bunga hingga sang istri dukun marah besar. Dan film pun dimulai. Pagi itu, Bayu memboyong istrinya Maya dan dua kecilnya untuk menuju ke rumah dinas yang baru. Perjalanan itu terasa sangat panjang hingga Indra dan Satya tertidur di bangku belakang. Besar harapan Maya untuk memulai kehidupan baru yang lebih tenang di desa. Bayu meyakinkan Maya bahwa kedua anak mereka akan segera terbiasa hidup berdampingan dengan alam. Indra terbangun dari tidurnya sambil merengek ingin kencing. Karena mereka masih berada di kawasan hutan, Bayu masih harus menyetir lama sebelum akhirnya menemukan musola kecil di pinggir jalan. Maya mengantar Indra untuk turun dari mobil sementara Satya menunggu bersama ayahnya. Melihat nenek tua duduk di tepi hutan, Maya bertanya apakah ada toilet di sana. Si nenek hanya menoleh ke arah toilet sambil mengangguk. Indra berlari menuju ke belakang sementara Maya menunggu di luar. Maya terhenyak saat menyadari sosok nenek itu sudah menghilang seketika. Melihat boneka bayi tergeletak di atas tanah, Indra berusaha untuk mengambil boneka itu. Anehnya, hembusan angin menerbangkan boneka itu hingga masuk ke dalam hutan. Maya tertegun di samping musola yang menyimpan nisan berselimut kain putih. Setelah lama menunggu, Maya berteriak memanggil putra sulungnya itu. Karena Indra tak kunjung muncul juga, Maya terpaksa membuka pintu toilet dari luar. Begitu mengetahui anaknya hilang, Maya langsung memanggil Bayu untuk ikut mencari keberadaan anak itu. Setelah mendapat penjelasan tentang apa yang terjadi, Bayu berpesan pada Satya untuk menunggu di dalam mobil. Indra! Itu? Ya. Pasangan suami istri itu bingung mencari keberadaan Indra yang tidak terlihat dimanapun juga. Begitu ayah dan ibunya pergi, Satya langsung turun dari mobil dan duduk di kap depan. Ia hanya diam memperhatikan kedua orang tuanya yang sibuk mencari sang kakak. Sosok nenek misterius muncul dari balik pohon dan mengamati gerak-gerik Satya. Bayu berpencar dari istrinya untuk mencari ke kedua arah yang berbeda. Mereka masuk ke tengah hutan sambil berteriak memanggil Indra. Tak disangka, Indra mengaku sedang mengejar boneka bayi yang bisa bergerak sendiri. Anak itu tampak bahagia menunjukkan hasil tangkapannya dari hutan. Maya berteriak memanggil suaminya untuk segera kembali ke mobil karena Indra sudah ditemukan. Bayu sempat membuang boneka yang ditemukan Indra karena bukan mainan untuk anak laki-laki. Ternyata boneka itu benar-benar bisa bergerak sendiri. Setelah melanjutkan perjalanan panjang, mereka sampai juga di rumah dinas. Indra dan Satya tidak sabar untuk melihat ke dalam hunian baru mereka. Melihat ayunan di samping rumah, Indra langsung mengajak adiknya untuk main bersama. Bayu dan Maya memeriksa sekitar rumah sambil mencari Pak Penjaga. Satya, Indra, hati-hati ya. Iya, Ma. Maya berjalan di halaman belakang dan bertemu Pak Marto.
Bayu sudah mencari Pak Marto sedari tadi dan mengenalkan anak istrinya itu. Ternyata Pak Marto adalah penjaga rumah dinas yang bertugas merawat dan membersihkan rumah itu. Pak Marto langsung memberikan kunci rumah dan mempersilahkan keluarga Bayu untuk menempati rumah itu. Saat Maya masuk ke dalam rumah, ia langsung bisa merasakan ada hawa mistis yang menyeruak. Sementara itu, Bayu meminta Pak Marto untuk membantu menurunkan barang bawaan dari mobil. Maya memperhatikan foto kuno di ruang tamu yang merupakan penghuni rumah sebelumnya. Ia memeriksa beberapa kamar dan berjalan melewati lorong dengan jendela besar yang menuju ke samping rumah. Saat berada di dapur, Maya mendengar suara timba sumur yang terjungkal ke dasar air. Ia memeriksa sumur yang berada di belakang rumah, namun tak ada satupun yang terjadi. Dari belakang rumah terdapat satu kamar yang berisi ranjang dan lemari kuno. Maya sempat memeriksa ke dalam kamar itu dan bergegas keluar. Ia tak menyadari ada bayangan hitam yang berdiri di ujung kamar. Wanita itu pergi ke gudang hingga tikus nakal melintas di kakinya. Mendengar suara teriakan Maya yang ketakutan, Bayu langsung menghampiri. Di dalam gudang itu terdapat berbagai macam lukisan dan salah satunya ditutupi kain putih. Bayu membuka kain itu dan menemukan lukisan wanita berkebaya merah. Karena lukisan itu sangat indah, Bayu memindahkannya ke dalam rumah dan menempelkan lukisan itu di dinding ruang tengah. Pak Marto terkejut melihat lukisan itu dipajang di ruang tengah. Ia memperingatkan Bayu untuk menyimpan lukisan itu di gudang saja. Bayu dan Maya tidak mengindahkan himbauan dari penjaga rumah itu. Saya yang tanggung jawab. Pak Marto pun izin pulang ke rumah belakang. Malam harinya Bayu makan bersama keluarga tercinta. Bayu berkata jika esok hari ia sudah harus mulai bekerja. Maya berencana mengundang adiknya Leli untuk berkunjung ke rumah dinas itu. Adik, aku minjem mainannya ya? Nggak boleh. Setelah makan, Maya menidurkan kedua anaknya sambil berbincang sebentar. Indra merasa khawatir jika mereka harus tinggal lama di rumah itu. Maya menegaskan bahwa mereka hanya sementara saja di tempat itu. Ia menginginkan anak-anaknya untuk beradaptasi dengan lingkungan di desa yang lebih sehat dan dekat dengan alam. Setelah menidurkan anak-anak, Maya memastikan semua pintu dan jendela sudah terkunci rapat. Saat hendak kembali ke kamar, Maya bisa merasakan energi mistis yang muncul dari lukisan wanita berkebaya merah. Ia berusaha untuk mengabaikan firasatnya sendiri dan tidur di samping suaminya. Di malam yang kian larut, Maya terbangun oleh suara ayunan yang bergerak dengan sendirinya. Ia mengintip dari jendela dan televisi ikut menyala begitu saja. Sosok bayangan putih melintas dari luar jendela di saat Maya membuka pintu. Lukisan wanita berkebaya merah itu terlalu menyeramkan bagi Maya hingga ia kembali masuk ke dalam kamar. Sosok hantu wanita berambut panjang melintas dari kamar ke kamar seolah hendak menunjukkan eksistensinya di rumah itu. Televisi itu berpindah saluran dengan sendirinya, sementara Maya memilih untuk memejamkan mata meski dalam hati ia juga ketakutan. Jam 2 dini hari, Maya melihat Bayu duduk di depan televisi sambil merenung. Ia menghampiri suaminya itu hingga tiba-tiba Bayu ikut terbangun melihat istrinya ketakutan. Ia terus menenangkan istrinya itu sambil mengusap keringat dingin yang mengucur deras dari wajahnya. Mereka kembali tidur hingga pagi menjelang. Maya pergi ke pasar terdekat dari rumah untuk berbelanja bahan makanan. Ia berkenalan dengan warga sekitar rumah sambil memperkenalkan dua putranya Indra dan Satya. Maya mengungkapkan jika ia sedang mencari asisten rumah tangga untuk membantu pekerjaan rumah. Ia menawarkan pekerjaan itu pada ibu-ibu di pasar, namun mereka semua tidak ada yang berminat. Mereka justru mendoakan Maya supaya betah tinggal di rumah dinas. Selesai berbelanja, Maya dan kedua anaknya pulang ke rumah dinas. Indra langsung bermain ayunan sementara Maya dan Satya masuk ke dalam. Maya menyiapkan sarapan untuk anak-anak sambil mengawasi Satya yang bermain sendiri di ruang tengah. Tak berselang lama, Indra berteriak memanggil ibunya. Ternyata anak itu melihat boneka bayi yang ia temukan di toilet musola pinggir jalan. Maya menyadari ada yang janggal dengan kejadian itu. Ia langsung menarik tangan Indra untuk masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu depan. Begitu sampai di ruang tengah, Maya panik menyadari Satya tak ada di sana. Ia kelimpungan mencari di mana anak itu berada.
Sambil mencari Satya, Maya membawa Indra ke dalam kamar anak. Ia meminta Indra untuk tetap berada di dalam kamar dan jangan keluar sampai ia kembali. Kini suara aneh terdengar dari dapur. Maya terkesiap begitu melihat sayuran belanjaannya sudah berjajaran di lantai. Ia mengumpulkan semua sayur mayur itu sambil mengintip keluar jendela untuk mencari keberadaan Satya. Tak disangka, sosok hantu perempuan itu muncul tepat di belakang Maya dan menghilang seketika. Maya bergegas pergi hingga tatapannya tertegun melihat lukisan wanita berkebaya merah. Tak disangka Indra sudah kerasukan setan dan berjalan menghampiri ibunya. Maya muncul dari dalam kamar dengan menangis di saat Indra jatuh pingsan di pangkuan ibunya. Maya kebingungan seharian dengan teror yang dialami bersama anak-anaknya. Sore harinya, Bayu baru pulang setelah bekerja di hari pertama. Maya merasa semakin panik mengetahui suhu tubuh anaknya yang sangat tinggi. Ia mengadukan pada Bayu bahwa Indra sakit lemas dan demam tinggi. Maya menegaskan jika Indra jatuh sakit karena ada sesuatu yang tidak beres di dalam rumah dinas itu. Apalagi Maya sering mendengar suara wanita yang bersenandung lirih di dalam rumahnya. Ia mengadukan peristiwa mistis yang muncul di dapur dan berbagai bayangan aneh yang menghilang seketika. Bayu tidak menanggapi cerita Maya dan langsung pergi ke kamar untuk memeriksa kondisi putranya itu. Indra tampak terbaring lemah, sementara adiknya Satya hanya duduk termenung di ujung ranjang. Tadi Kak Indra serem. Satya menoleh ke arah sang ayah sambil berkata jika siang tadi Indra bertingkah menyeramkan. Bayu berusaha mengalihkan pikiran takut Satya dan mengajak anak bungsunya itu untuk mandi bersama. Pagi berikutnya Maya sudah menyiapkan bekal makan siang untuk suaminya itu. Sebelum Bayu berangkat kerja, Pak Marto datang berkunjung dengan membawa wanita paruhbaya. Ternyata wanita itu bersedia untuk bekerja di rumah dinas menjadi asisten rumah tangga. Pak Marto memperkenalkan Bu Isti pada Bayu dan Maya sambil berbincang sejenak. Maya mengajak Bu Isti untuk masuk ke dalam rumah dan menjelaskan semua pekerjaan yang harus dilakukan. Sementara itu, Bayu bertanya pada Pak Marto terkait lukisan wanita berkebaya merah yang ada di dalam rumah dinas. Ia bertanya siapa orang yang membuat lukisan itu. Pak Marto sendiri mengaku tak tahu menahu dengan hal tersebut. Bayu bergegas pergi kerja sementara Pak Marto pulang ke rumahnya sendiri. Maya membawa Bu Isti ke dalam kamar belakang yang berisi barang-barang kuno. Bu Isti duduk sejenak sambil membereskan isi di dalam tasnya. Samar-samar ia mendengar suara aneh dari kolong tempat tidur. Bu Isti memeriksa ke bawah namun tak ada siapapun di sana. Ia beranjak memasukkan tas ke dalam lemari hingga bayangan sosok hitam muncul dari bayangan di cermin kamar. Meski Bu Isti melihat penampakan itu dari ujung mata, ia berusaha untuk mengabaikannya. Di malam hari, Bu Isti membantu Maya untuk menyiapkan makan malam. Satya mereka hendak tidur bersama dengan ibunya karena takut dengan tingkah Indra yang tak seperti biasanya. Satya masih ingat kejadian saat Indra kerasukan setan dan berkata jika wajah kakaknya terlihat menyeramkan. Maya memperbolehkan Satya untuk tidur dengannya, namun satu malam saja. Saat hendak makan, Maya merasa mual yang teramat berat. Ia bergegas pergi ke kamar mandi sementara Bu Isti masih berada di dapur untuk mencuci piring. Samar-samar terdengar suara rintihan wanita disertai pintu samping yang terbuka dengan sendirinya. Bu Isti mulai merasakan ketakutan hingga tiba-tiba Maya baru saja keluar dari kamar mandi dan melihat kursi goyang di depan televisi berayun sendiri. Lagi-lagi Maya mengabaikan kejadian poltergeist itu dan bergegas pergi ke meja makan bersama anak-anak. Bu Isti lari ke samping dapur sambil membawa sampah untuk dibuang. Ia berbisik ke arah sumur sambil meminta agar tidak diganggu. Bu Isti menegaskan bahwa kedatangan ke rumah itu hanya untuk bekerja dan tidak ada niat buruk apapun. Benar saja, sosok hantu wanita berambut panjang itu menampakkan diri dan duduk di tepi sumur dengan tatapan mengerikan. Bu Isti sampai tidak bergeming karena ketakutan. Karena Bayu belum pulang juga, Maya berusaha menelpon ke nomor kantor suaminya. Ia meminta Bayu untuk segera pulang karena kondisi rumah terasa mencekam di malam hari. Bayu langsung menutup teleponnya agar bisa segera menyelesaikan pekerjaan dan bergegas pulang ke rumah. Pagi harinya saat menjemur pakaian, Maya menyapa Pak Marto yang sedang bekerja merawat tanaman.
Maya bertanya terkait seluk-beluk rumah dinas dan siapa penghuni sebelumnya. Dari semua pertanyaan itu, Pak Marto hanya menjawab satu, yaitu tidak tahu. Maya bercerita bahwa ia sering mendengar suara wanita bersenandung seperti menyanyikan sebuah lagu di dalam rumah. Pak Marto tampak terkejut, namun ia memilih untuk tetap bungkam dan menghindar. Bayu keluar mencari Bu Siti yang tidak terlihat di dalam rumah. Maya justru berkata jika Bu Siti tidak betah tinggal di rumah dinas itu. Ia menegaskan sedari awal sudah merasakan ada hawa tak tenang di dalam rumah itu. Maya mengajak Bayu untuk memeriksa ke kamar pembantu. Benar saja, barang pribadi Bu Siti sudah dibawa pergi dan kondisi kamar telah kosong. Bayu masih tak mau percaya jika rumah itu ada hantunya. Ia yakin Bu Siti hanya pulang ke rumah keluarganya karena ia tinggal di kampung sebelah dan tak jauh dari rumah dinas. Maya masih berdalih jika rumah dinas itu sangat seram dan banyak hantunya. Bayu menegaskan pada Maya agar tidak terlalu percaya dengan tahayul ataupun hal mistis. Bahkan Bayu menyarankan istrinya untuk mencari kesibukan sendiri daripada terlalu banyak melamun. Mereka sempat berdebat panjang hingga akhirnya Bayu memilih untuk pergi berangkat kerja. Leli, adik Maya, sudah berada di depan rumah dan menyapa Bayu yang buru-buru pergi. Bayu berkata jika Maya sering mengeluh ada gangguan tak kasat mata di rumah dinas itu. Ia meminta Leli untuk membujuk sang kakak agar lebih berpikir logis dan tidak terpaku pada hal mistis. Benar saja, saat Leli masuk ke dalam rumah, Maya langsung mengeluh berbagai kejadian horor yang ia alami di dalam rumah itu. Saat ia berlari memeluk tantenya sambil menagih oleh-oleh dari Jakarta, Leli memberikan buku dongeng untuk anak Satya sambil bercengkrama. Maya bercerita jika rumah dinas itu hanya memiliki 2 kamar dan 1 kamar pembantu. Ia tak mungkin meminta Leli untuk tidur di kamar pembantu dan sudah menyiapkan kamar lain di ruang kerja Bayu. Leli merasa tak keberatan dan berkata jika ia bisa tidur di ruang tamu atau tempat manapun juga. Satya semakin girang begitu mengetahui tantenya akan menginap semalam. Ia langsung mengajak Leli untuk bermain bersama. Di saat yang sama, Ki Broto yang mengenakan topi hitam berjalan di sekitaran desa untuk memantau keadaan. Ia sempat berpapasan dengan Indra yang sedang berjalan menuju ke sekolah. Malam harinya, Leli hendak cuci muka namun air di kamar mandi mati semua. Ia terpaksa pergi ke sumur dan menggunakan air dari ember untuk membersihkan wajah. Ia sempat mendengar suara wanita yang bersenandung lirih. Leli mengabaikan hal itu dan bergegas merampungkan urusannya. Tiba-tiba Satya terbangun sambil senyum sendiri dan berjalan ke ruang tengah untuk memainkan robot kesukaannya. Leli menghampiri anak itu sambil membujuknya untuk tidur lagi. Indra kembali kerasukan setan dan muncul dari belakang kursi. Maya berusaha untuk menyadarkan Indra dan memeluk anak itu sebelum jatuh pingsan. Pagi harinya Maya kembali mengeluh ke Bayu tentang kejadian semalam. Ia mendesak sang suami untuk mencari rumah kontrakan daripada harus bertahan tinggal di rumah dinas yang angker itu. Bayu berjanji mereka tidak akan tinggal lama di rumah dinas itu. Ia bahkan berkata paling lama 1 tahun saja. Setelah proyek selesai, mereka bisa kembali ke rumah lama dan tinggal di sana dengan damai seperti sebelumnya. Maya mengaku jika dirinya sedang hamil lagi. Ia tak mau mengandung anak dalam kondisi tertekan seperti itu. Bayu berkata jika ia bisa menyelesaikan kontrak dengan baik, maka jabatannya bisa naik pangkat dan gaji lebih besar dari sebelumnya. Ia kembali memohon dukungan dari istri tercinta agar bisa menyelesaikan semua pekerjaan dengan mudah. Maya justru berkata jika ia akan pulang ke Jakarta bersama Leli dan anak-anaknya pulang ke rumah orang tua. Leli ikut membela sang kakak dan berkata jika yang dialami Maya semua terjadi padanya juga. Ia memohon agar Bayu mengalah demi kebaikan keluarga mereka. Bayu masih bersikeras untuk tetap tinggal di rumah dinas itu. Ia tak enak dengan sang atasan yang sudah susah payah mencarikan tempat tinggal gratis di desa itu. Apalagi jika mencari rumah kontrakan, jarak dengan lokasi proyek akan semakin jauh dan mempersulit Bayu untuk memantau pekerjaan proyek di hutan. Hari berikutnya, Leli menemani Indra dan Satya yang sedang menggambar. Di waktu yang sama, Bayu meminta dokumen kepemilikan rumah dinas yang ia tempati saat ini. Leli terhenyak melihat hasil gambar Indra yang melukis sosok wanita berambut panjang dengan gaun putih di samping rumah. Sosok wanita itu memiliki mata merah menyala dan gigi taring yang tajam. Bayu mendapat 1 nama pemilik sebelumnya yaitu Ki Broto Kusumo. Ia berusaha mencari keberadaan rumah Ki Broto untuk menanyakan apa hal yang ada di rumah itu sebenarnya. Dalam perjalanan pulang, Bayu sempat berpapasan dengan istri Ki Broto yang membawa keranjang bunga sesajen.
Sesampainya di rumah, Maya masih sangat marah dengan suaminya itu. Paginya, Maya mengasih pakaian untuk kembali ke Jakarta. Ia meminta Lely untuk membujuk Bayu agar percaya dengan kejadian mistis yang memang mereka alami sendiri di rumah itu. Lely mengintip keluar jendela di mana Bayu masih berdiri di dekat mobil sambil bercengkrama dengan Pak Marto. Ternyata Bayu menanyakan terkait Ki Broto Kusumo pada Pak Marto. Pria itu hanya menjawab jika Ki Broto adalah seorang seniman yang gemar melukis. Bayu mendesak Pak Marto untuk menunjukkan di mana kediaman Ki Broto. Pak Marto membisikkan sesuatu di telinga Bayu karena melihat Lely dan Maya mengintip dari balik jendela kamar. Seiring berjalannya waktu, Bayu masih bersikeras untuk tinggal di rumah dinas. Maya menahan Lely untuk menemaninya di rumah itu karena ia takut jika harus menghadapi penampakan hantu. Ki Broto dan Bu Sari masih melantunkan mantra untuk menjalani ritual sesat. Dengan menggunakan sesajen dan dupa, Ki Broto merampungkan lukisan terbarunya itu. Maya melamun di depan lukisan wanita berkebaya merah seperti terhipnotis oleh kecantikan wanita di dalam lukisan itu. Bayu menghampiri istri tercinta hingga tiba-tiba Indra dan Satya berteriak memanggil ayahnya karena ketakutan. Bayu masih sibuk mengejar Maya yang melesat keluar rumah dengan cara melayang. Lely menenangkan dua keponakannya itu agar tidak menangis ketakutan. Bayu meminta Pak Marto untuk mencari keberadaan Maya. Lukisan wanita berkebaya merah itu meleleh seperti keluar ke alam nyata. Maya berjalan memasuki hutan dengan langkah yang sangat cepat. Bayu dan Pak Marto sampai berlari kencang untuk mengejar wanita itu. Di waktu yang sama, Ki Broto dan Bu Sari masih menjalankan ritual sambil merapalkan mantra. Maya masuk ke dalam rumah itu dengan tatapan kosongnya. Tak disangka wajah Maya berubah menjadi sosok wanita di lukisan. Ki Broto memanggil wanita itu dengan nama aslinya yaitu Tuti. Pak Marto membawa gadis itu dari desa untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Broto. Nasnya, gadis desa itu justru dijadikan tumbal dan darahnya digunakan sebagai tinta warna merah. Broto melukis menggunakan darah yang keluar dari leher Tuti. Sementara Bu Sari hanya terdiam begitu melihat Tuti sekarat di atas kursi. Darah yang menetes membasahi boneka bayi di lantai kamar. Broto menguburkan jasad Tuti di hutan belakang rumah hingga arwah gadis itu menghantui seluruh area rumah dinas. Maya yang kerasukan arwah Tuti mengungkapkan bahwa ia datang untuk membalaskan dendam pada Ki Broto. Dukun laki-laki itu berkata jika ia terpaksa membunuh Tuti untuk memperindah lukisannya. Tuti tak terima dan mencekik tubuh Ki Broto untuk dimainkan seperti boneka. Setelah Broto mati, Maya langsung jatuh pingsan dan terlepas dari kerasukan. Sari berteriak histeris mengetahui suaminya telah tiada. Pak Marto tak menyangka jika selama ini Tuti dibunuh oleh Ki Broto. Ia berteriak bahwa Broto dan Sari bukan manusia, melainkan iblis. Sementara itu, Bayu menjaga Maya yang masih belum tersadar dan membawanya pulang ke rumah. Pagi harinya, Pak Marto menceritakan pengalaman masa lalunya saat mencari Tuti di rumah Ki Broto. Ia merasa bersalah dengan keluarga Tuti yang selalu menanyakan keberadaan gadis itu. Broto sama sekali tak mau bertanggung jawab dan lepas tangan begitu saja. Kini Bu Sari meminta maaf pada Pak Marto dan memohon agar makam Tuti dirawat dengan baik. Ia berkata arwah Tuti tidak bisa tenang karena makamnya disembunyikan oleh suaminya sendiri. Kini Bu Sari sudah menunjukkan lokasi makam Tuti dan meletakkan sesajen di atasnya. Pak Marto hanya diam sambil memendam amarah. Ia kembali pulang untuk melanjutkan pekerjaan sebagai penjaga rumah dinas. Sementara itu, Bayu memilih untuk meninggalkan desa dan memboyong keluarganya pulang ke kota. Pak Marto menangisi makam Tuti. Ia membawakan nisan dan bunga untuk mendoakan arwah gadis tak bersalah itu. Ia sangat menyesal karena membawa Tuti ke rumah Broto. Ia memohon agar arwah Tuti bisa tenang dan tidak mengganggu penghuni rumah dinas itu lagi. Dari kejauhan, sosok nenek misterius mengintip dari balik semak belukar. Setelah Pak Marto pergi, nenek misterius itu ikut pergi dengan suara tawa cekikikan dan film pun berakhir. Iblis dalam film ini digambarkan dalam wujud manusia yang melakukan kejahatan besar di masa lalu dan merasa tidak bersalah atas kejahatan tersebut. Film ini menegaskan setan yang paling menakutkan adalah dosa yang tidak ditaubati. Sang sutradara mengkritik keserakan manusia yang terlalu berambisi dengan pekerjaannya sendiri.
Baik Ki Broto maupun Bayu mengabaikan berbagai nilai moral demi melancarkan pekerjaan mereka itu. Ki Broto tega membunuh seorang gadis tak bersalah demi mendapatkan tinta warna merah yang berbeda dari tinta biasa. Sementara Bayu mengabaikan perasaan gundah istrinya demi menyelesaikan proyek dan naik pangkat. Ambisi yang membutakan hati membawa mereka pada kehancuran, bukan keberhasilan. Pada akhirnya, Broto kehilangan nyawa di tangan arwah Tuti, dan Bayu kehilangan pekerjaan yang selalu diprioritaskan selama ini. Oleh karena itu, kita harus tetap berpegang teguh pada moral agama di tengah tekanan pekerjaan dan kehidupan yang penuh dengan ujian. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketara.